Nah, kalaupun kita memandang, kita condong kepada ulama yang tidak menganjurkan mentalkin mayit setelah dikubur, kita jangan mengingkarinya seperti kita mengingkari sesuatu amalan yang tidak ada ulamanya. Ini ya, kalau kita mau ingkari aja. Ya udah, saya condong ke ulama yang mengatakan nggak ada talqin setelah dikubur. Nggak usah diperbesar masalahnya lah. Ya, artinya kita tahu porsi ini khilaf yang muktabar atau tidak. Khilaf yang ini para ulama menganggap ini khilaf atau bukan. Ya, ada ulamanya atau enggak. Nah, ini jangan sampai kita memandang hal ini sebagai persoalan yang besar sehingga jadi sumber polemik kayak gitu, Mas Bayu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ustaz, Ya. ini nih, ane ada bingung sedikit nih kemarin kan tetangganya ada yang meninggal nih. Nah, terus kan ane juga kemarin kan udah berapa kali bantuin ngubur nih. Nah, cuma kemarin itu ada yang talqin di situ mayitnya. Ditanya segala macam. dibilang, mayit bisikin tuh. bisikin, kalau kamu ditanya nanti sama malaikat. Nanti gini. Nah, itu gimana sih kalau aneh kan mungkin ini kan mayit udah mati kan gitu loh. Diajak ngobrol kayak gitu. Nah, agak aneh aja buat aneh. Nah, itu menurut agama gimana? Baik. Hadisnya itu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah, bimbinglah orang yang sakaratul maut, hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya agar si mayit di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah. Kalau si mayit di akhir kalam dia mengucap la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang orang yang di akhir ucapannya menjelang wafatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, itu tujuan dari ditalkinkan. Maka orang yang hendak wafat hendaknya itu disodorkan la ilaha illallah. Bukan ditanya mengenai warisan, wasiat segala macam, tapi talkin. Ya, adapun wasiat yang lain-lain itu sebelum talqin. Tapi talqin dulu. Ya, ditalqin itu supaya akhir ucapan dia la ilaha illallah. Nah, tadi Mas Bayu cerita ternyata setelah wafat ditalqin juga. Iya. Yaitu dengan diajarkan si mayit agar mengucapkan dengan jawaban yang benar kalau ditanya di kubur ya. Ya fulan, kalau kamu ditanya oleh malaikat siapa Rabbmu, jawab Allah. Siapa nabimu, jawab Muhammad. Apa agamamu, jawab Islam. Kayak gitu. Ya, karena kan setahu aneh ya pas mungkin mendekati sakaratul maut ya, yang aneh tahu kan untuk membimbing ketika nanti yang seperti yang Ustaz tadi jelasin gitu loh. Nanti ketika si fulan ini udah meninggal, udah di jasad kok malah lagi ditalqin lagi. Iya. Nah, ini pakai pada hakikatnya Mas Bayu, para ulama itu membolehkan. Nggak tanggung-tanggung nih, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan ulama yang lain membolehkan. Tahun 2016 tepatnya di Yogyakarta di Pondok Pesantren Jamilur Rahman, saya pernah mengikuti daurah Syekh Hamid Akram Al-Bukhari yang berkunjung ke Indonesia kajian kitab Al-Muwatta Imam Malik. Nah, ketika berwudu sama saya ketemu Mas Hamid Akram tuh di tempat wudu. Saya manfaatin lah, lagi sama-sama ngantri wudu, saya tanya kepada beliau, "Syekh, kurang lebih begini ya, Syekh, di Indonesia ini kan mazhabnya Syafi'iyah, mereka memandang boleh mentalkin si mayit. Misalkan ada orang yang menganggap mentalkin mayit setelah dikubur itu adalah bid'ah, boleh nggak dia membid'ahkan juga itu orang yang perilaku tersebut? Ya, boleh nggak dianggap, betul nggak itu dianggap bid'ah?" Nah, kata Syekh Hamid Akram, silakan kalau mau nganggap itu adalah bid'ah, silakan. Ya, boleh diingkari. Namun perlu dipahami, kata beliau, bahwasanya ulama Syafi'iyah, Hanabilah, bahkan kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membolehkan hal tersebut. Artinya perbuatan tersebut kalau kita ingkari,
itu pengingkaran kita jangan seperti pengingkaran kita terhadap perbuatan lain, amaliyah lain yang sama sekali ulamanya nggak ada di situ. Yang benar-benar mengada-ada lah. Betul-betul mengada-ada dan para ulama nggak ada di situ. Artinya ini memang betul-betul perkara khilafiyah. Cuma yang tersentak di sini di saya, maka saya ceritakan pengalaman ketika saya bertemu sama Syekh Hamid Akram bertanya ini, ketika dia menyebut nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waktu itu betul-betul saya nggak tahu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membolehkan. Akhirnya saya cek lah. Nah, di rumah ada Majmu'atul Fatawa, ya, Ibnu Taimiyah yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim. Ternyata saya dapati di jilid 12 di halaman 385 di cetakan saya ini Ibnu Taimiyah ternyata demikian. Saya mau bacain boleh? Ada itu berarti? Ada. Dasarnya ada berarti? Ada. Oke. Nggak percaya? Oh. Tuh. Oh. Nah, udah saya ituin juga tuh apa namanya, stabiloin. Nah, biar saya tandain juga. Nah, saya bacain deh ya. Taib, Ibnu Taimiyah ditanya, apa namanya, antalqinil mayyit fi qabrihi ba'da faraghi min dafnihi. Hal sahha fihi haditsun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw an sahabatihi wa hal idza lam yakun fihi syai'un yajuz fi'luhu am la. Nah, ini Ibnu Taimiyah ditanya tentang mentalkilkan si mayit. Mayit setelah dikubur, ya, dibimbing. Wahai fulan, kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, jawab Rabbku adalah Allah, dan seterusnya. Ya, setelah selesai dikubur, apakah ada hadisnya dari Nabi atau ada sebagian dari sahabat Nabi? Ya. Wahal idza lam yakun fi syai'un. Nah, ternyata apabila memang enggak ada hadisnya sama sekali, apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, kalau ada hadisnya jelas boleh dilakukan. Nah, kalau enggak ada, gimana? Sementara hadis-hadis talqin ialah menunjukkan bahwasanya ditalqin sebelum wafat, bukan setelah dikubur. Fa ajaba hadza talqin al-mazkuru qad nukila an ta'ifatin minas sahabah. Ya, annahum amaru bihi ka Abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi wa rawa fihi haditsun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi wa lam yakun katsirun minas sahabah yaf'alu dzalika falihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama'i inna hadha at-talqin la ba'sa bihi farakhasa fihi wa lam ya'muru bihi wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad wa karihahu ta'ifatun minal ulama'i min ashabi Malik wa ghairihi. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, Ibnu Taimiyah menjawab, talqin di sini yang disebutkan ini ada dikutip dari sekelompok dari kalangan sahabat, bahwasanya mereka memerintahkan demikian, semisal Abu Umamah Al-Bahili dan yang lainnya. Juga ada sebuah hadis yang meriwayatkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, ya, lakinnahu mimma la yuhkam bi sihhatihi. Namun itu adalah diantara hadis-hadis yang tidak dihukumi akan keabsahannya, kesahihannya. Ya, dan juga tidak banyak sahabat yang melakukan demikian. Oleh karena itu Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan ulama mengatakan talqin seperti ini tidak mengapa, dan mereka memberikan keringanan. Walam ya'muru bih, namun mereka juga tidak menganjurkan, memerintahkan. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i. Namun sekelompok ulama dari pengikut mazhab Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut. Ya, dan juga Imam Ahmad. Nah, sekelompok ulama dari kalangan Imam Malik dan pengikut Imam Malik itu tidak menyukainya. Artinya ini perkara yang dipersisikan oleh para ulama. Ya, para ulama membolehkan demikian. Nah, jadi bahkan dalam mazhab Hanbali sampai ada tambahan. Bukan sekedar kalau engkau ditanya siapa Rabbmu, jawablah Allah. Bahkan ditambahi ini oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Katakanlah, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Aku adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Aku bukan penganut akidah Asy'ari. Dan seterusnya sampai disebutkan demikian.
Artinya permasalahan seperti ini jangan jadi polemik. Kita tidak mengingkari, sebagaimana tadi kita dengar Imam Malik dan pengikut Imam Malik itu tidak menyukai perbuatan tersebut. Ya, nah kalaupun kita memandang, kita condong kepada ulama yang tidak menganjurkan mentalkin mayit setelah dikubur, kita jangan mengingkarinya seperti kita mengingkari sesuatu amalan yang tidak ada ulamanya. Ini ya, kalau kita mau ingkari aja. Ya udah, saya condong ke ulama yang mengatakan nggak ada talqin setelah dikubur. Nggak usah diperbesar masalahnya. Ya, artinya kita tahu porsi ini khilaf yang muktabar atau tidak. Khilaf yang ini para ulama menganggap ini khilaf atau bukan. Ya, ada ulamanya atau enggak. Nah, ini jangan sampai kita memandang hal ini sebagai persoalan yang besar sehingga jadi sumber polemik kayak gitu, Mas Bayu. Oh, berarti ya itu kalau yang meyakini ya udah nggak apa-apa, kalau enggak ya udah lah ya. Kayak gitu intinya seperti itu. Kesimpulannya kayak gitu tadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oke, makasih banget Ustaz ya. Ya. Kalau ini jadi lebih ngerti nih. Mungkin bukan bakat nih, tapi banyak yang bilang bakat itu nonsens. Yang ada yang praktis dan konsis. Tapi kalau badan udah ngerasa capek, ditambah terik matahari yang silau dan gerah, bikin badan tepar, lemes nggak bisa komit. Daripada nyerah sama capek dan panas, mending coba pam-pam yang segarnya bikin kamu semangat. Ketika peluh dan keringat hilang, badan lebih terasa segar, latihan pun jadi tambah semangat. Guys, jangan pernah menyerah, terus berlatih. Pampamin aktivitas.